Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi paket pompa BBM atau pompa POM ini ya. Jadi ini paket dalaman POM ini tinggal putar baut. Intinya dalam paket ini seperti yang terlihat di video ya, ada selangnya, ada nozzle-nya, terus ada boot nozzle-nya, terus selang instalasinya ya, termasuk pompanya. Jadi kita coba cermatin dulu dari sini ya. Jadi ini posisinya on ya. Jadi ini terdapat saklar untuk di terminal PLN ya. Jadi on off tidak perlu mencabut. Resikonya mencabut memasang itu kalau di areal BBM akan terjadi percikan api ya, beresiko ya, karena BBM itu yang mudah tersulut kan uapnya ya, bukan cairannya. Jadi ini terdapat saklar on off yang biarpun terjadi percikan pada saat on off itu, tapi dia di isolator ya, atau di dalam perangkat ini gitu ya. Jadi tidak bahaya gitu. Terus kabelnya ini panjangnya total sampai power supply. Ini power supply-nya ya. Power supply-nya ini dari trapo ya. Trapo konvensional atau trapo jadul. Trapo model gulungan gitu ya. Trapo ini berfungsi untuk menceger atau bisa langsung juga untuk controller ya. Tapi ini contohnya saya menggunakan aki karena memang biasanya yang beli ini untuk daerah yang sering padam lampu ya. Ini kabel SNI ya. Jadi kabel ini tembaga 075 untuk input power supply-nya ya. Jadi tembaga. Terus ini adaptor. Adaptor ini buatan ST sendiri ya. Ini menggunakan trapo. Terus ada meter bacanya, ada meter volt dan meter ampere ya. Ampere itu untuk membaca berapa ampere pompanya atau komponen POM ini nanti memakan daya gitu ya. Jadi apa fungsi daripada meter dan ampere ini? Meter dan ampere ini bisa untuk melihat ya. Karena misalkan ini tanpa dikonekkan ke aki, kalau PLN-nya itu 220 volt, di sini akan terbaca voltase tanpa dikonekkan ke aki ya, itu akan terbaca sekitar 16 volt mungkin ya, atau 15,7 volt, atau 15,8 volt ya, kalau 220. Voltasenya sekarang ini, saat ini di tempat STE itu paling sekitar 215, 217 ya. Atau mungkin udah turun lagi. Kalau malam bisa hampir 230 ya. Dan ini pun kalau misalkan nanti di tempat customer itu voltasenya listrik 200, voltase yang dihasilkan adaptor ini paling cuma sekitar 13,5 atau 13,7 gitu pengertiannya. Terus apalagi kalau di tempat customer nanti voltasenya sangat drop ya, sangat drop itu bisa 180 kadang ada ya. Ini kalau nggak salah tujuan Kalimantan ya. Kalimantan itu kalau yang mulai deket IKN voltasenya di sana over ya, tinggi malah. Misalkan ini teraliri voltase 230 dari PLN, ini bisa mengeluarkan voltase 16,2 atau 16,5 volt ya. Tapi misalkan tadi saya bilang kalau voltasenya 200 ini paling mengeluarkan 13, sekian gitu volt ya.
Oke, jadi ini menggunakan trafo ya intinya. Ada kipas pendinginnya, tapi kipas pendinginnya ini tidak akan nyala bila mana suhu di dalam adaptor ini tidak mencapai 50 derajat ya. Jadi ada switch ada switch untuk kipasnya ya. Jadi tidak langsung nyala. Dia nyala kalau di sini benar-benar panas. Intinya di dalam adaptor ya. Terus ini dari out adaptor ini ada kabel sekitar 40 cm mungkin ya. Jadi ini kan nanti juga penempatannya di dalam pom ini ya, di dalam box deket. Akinya juga mungkin nggak tahu nanti pakai aki mobil atau aki motor ya. Terus ini kan dari adaptor langsung ke aki ya, negatifnya ke negatif, positifnya ke positif. Ini kebetulan contohnya menggunakan aki 40, berapa ya? Ya mungkin 100 amperan atau 90 ampere. Terus dari aki ini langsung ke CPU tapi dihalang oleh saklar. Ini saklar ya. Ini saklar. Selain berfungsi saklar, ini juga berfungsi sebagai overload ya. Bila mana terjadi beban lebih dari 16 ampere ya, itu dia akan strip turun. Jadi dari aki ke CPU itu positifnya dihalang oleh atau di stop oleh saklar ya, negatifnya langsung ya ke sini ke power pompa. Jadi saya bilang kalau strip 16 ampere terjadi 16 ampere dia strip, maksudnya gimana? Kadang-kadang pompa rota ini kalau macet atau kotor gitu ya, dia bisa. Katakanlah dia udah mulai trouble atau rusak, itu bisa membuat overload ya. Ampernya itu bisa besar gitu. Lah, ini untuk jaga supaya dia strip mati artinya malah. Semua unit gitu ya. Pompa ini sendiri dia akan bekerja di sekitar mungkin 4 ampere atau 5 ampere ya. Dua pompa ini kalau nyala. Kalau ada beban ya. Kalau nggak ada beban misalkan ini kita coba ya paling sekitar 3 ampere atau berapa dua ini. Terus kita ke sini ya. Ke CPU. Di CPU ini yang power pompa sebelah sini ya. Power pompa sebelah sini. Terus ini untuk pompanya rota, jadi kabel ini ke sini. Ini rota ya, di sini digabung ya. Digabung menjadi dua. Kabelnya untuk rota satu dan satunya gitu. Terus ini kabel sensor ya. Sensor ini pun dia tidak usah, kalau ada kerusakan dia tidak perlu nyopot kabel solatif ya atau disambung ini karena model soket ya. Soket teblok ya. Terus ke sini, ini urutannya kalau dari kiri, ya. Kalau dari kiri ini merah, kuning, hijau atau hitam ya. Jadi nanti kita perdekat kamera kalau sudah menjelaskan semua saya ya. Ini displaynya, ini noxelnya, ini boot noxel ya. Boot noxel ini otomatis ya, juga dihubungkan ke CPU. Fungsinya apa? Fungsinya bila mana noxel dibuka tanpa perintah keypad ya. Tanpa perintah keypad, dia otomatis akan bekerja untuk menyalakan pompa. Sistem full tank ya. Sistem full tank ya. Tanpa lewat eksekutor keypad ya. Terus selangnya ini. Oke, terus perpipaannya ini ya. Perpipaannya ini, customer hanya melepas L ini ya. L ini, karena ini sudah saya solatif, udah saya matikan semua ya, udah saya kencangin sangat kencang. Jadi customer hanya melepas ini ada ring ya, ringnya satu diambil, terus masukin dari dalam dibuatin lubang. Ini biasanya untuk standar inputan selang noxel itu di tengah ya, di tengah di samping ya. Jadi yang dicopot hanya L-nya ada dan L 3/4 ini dan ringnya satu ya. Itu pun sudah saya kasih solatif ya di sini. Tapi ini yang depan ini nggak saya kencangin ini gitu. Pengertiannya supaya customer nanti tinggal ngelubangin box, masukin dari dalam, terus ngencangin ini aja gitu ya. Jadi untuk perpipaannya ini sudah jadi ya, sudah mati.
tinggal cemplungin aja gitu ya. Sudah, ini model press ya. Terus ini sudah mati, ke selang-selangnya dibilang mati enggak, tapi maksudnya udah kencang gitu ya. Terus ini safety valve. Safety valve ini dari mana? Dari T sini ya. Ini ada T. T ini yang dari bawah ini dari pompa ya. Dan ini untuk balikan atau flashback atau safety valve. Fungsinya safety valve itu apa? Fungsinya safety valve bila mana terjadi tekanan rota. Karena rota itu tekanannya tinggi ya. Misalkan sana nozzle-nya belum dibuka, ya, terus pompa udah nyala. Fungsi safety valve ini memutar balik cairan ya. Jadi dia nggak keluar di nozzle tapi keluar di sini, balik di dalam drum gitu ya. Supaya apa? Supaya instalasi tidak mudah bocor ya atau kendor gitu. Karena apa? Karena tekanan rota ini biarpun kecil dia tinggi loh. Tekanannya bisa sampai 80-100 PSI lah ya. Makanya kalau sistem rota itu wajib ada flashback ini atau safety valve untuk cairan balik ke drum selama nozzle belum dibuka gitu ya. Oke, untuk selangnya ini nggak usah saya bahas ya. Jadi selangnya nyambung di sini, terus yang satu di sini gitu ya. Untuk selangnya, untuk kabelnya ini tadi udah kita bahas. Oke, kita turun kamera ya. Kita lihat agak dekat. Oke, ini untuk CPU-nya ya. CPU-nya seperti ini. Kita cermati dulu. Jadi ini ke pompa ya. Ini ke pompa, sebelah kirinya positif, sebelah kiri negatif. Ini power pompa ya. Power pompa ini dari mana? Power pompa ini dari saklar ini tadi ya. Dari saklar ini. Jadi kalau customernya nanti tidak pakai aki ya, bisa kabel ini, kabel positif dan negatif ini dilangsungkan ke power pompa. Kalau tidak pakai aki ya, kalau tidak pakai aki, bisa dari adaptor langsung ke CPU kan. Kenapa? Karena matiinnya dari sana, dari sana, dari power ya, dari power PLN gitu ya. Kalau tidak pakai aki, kenapa? Kalau pakai aki dia harus ada saklar di sini. Karena, nih kita nyalakan dulu ya CPU-nya ya. Oke, nyala ya, CPU nyala. Kalau tidak pakai saklar di sini, ini saya matikan ya. Nih, saya matikan. CPU tetap nyala. Ya. CPU tetap nyala. Itu padahal sana saya matikan ya. Nah, terus kita lihat, tengok berapa voltase di itu 13,8 ya. 13,8 itu karena dia nancep ke aki ya. Jadi ini paling asli voltasenya sekitar 15, ya. Kalau voltasenya PLN itu paling sekarang 210-an. Untuk kita coba cek. Kita coba cek voltase PLN berapa.